Kelas 4, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak kelas 4 masih melanjutkan di materi 1, yaitu sungguh Allah Maha Hadir. Yuk kita mau belajar. Kuasa yang dimiliki Tuhan dan manusia itu sangat berbeda. Kuasa manusia terbatas. Dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Sedangkan kuasa Tuhan tak terbatas, dalam bahasa Yunaninya adalah exousia. Kemudian akan ulang. Kuasa manusia terbatas, dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Sedangkan kuasa Tuhan tak terbatas, dalam bahasa Yunaninya adalah exousia. Kekuasaan berarti kemampuan atau kesanggupan atau kekuatan seseorang untuk menentukan sesuatu. Seseorang yang memiliki kuasa tidak berarti bisa bertindak semaunya, semau gue, sewenang-wenang. Itu tidak boleh. Tuhan ingin kekuasaan yang kita miliki untuk kebaikan manusia, bukan untuk membuat orang lain menjadi korban atau menderita. Manusia tidak boleh sombong diri atas kekuasaan yang dimilikinya, karena kekuasaan manusia terbatas. Sebagai contohnya, manusia itu terbatas, anak-anak ya, dari segi fisik. Yang pertama, bahwa manusia itu tidak bisa hidup selama-lamanya. Pada akhirnya nanti manusia akan meninggalkan dunia ini. Berarti apa? Manusia akan mengalami yang namanya kematian jasmani, meninggal dunia kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, manusia ini bisa sakit. Mengapa bisa sakit? Karena digerogoti suatu penyakit. Ya, jadi manusia itu tidak bisa sehat terus karena manusia bukan robot, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Lambat laun manusia itu akan menjadi tua. Manusia itu akan menua. Bukan menjadi tambah muda, tetapi lambat laun dengan bertambahnya usia, maka manusia ini akan menua. Kulitnya akan keriput karena sudah tua. Ya. Nah, dari segi psikis, manusia itu bisa marah, manusia bisa kecewa, manusia bisa sedih, manusia bisa merasa putus asa. Karena apa? Manusia terbatas, ya kan? Nah, kemudian contoh lagi, manusia bisa membuat hujan, tetapi manusia tidak bisa menghentikan hujan. Manusia bisa membuat rambut palsu, tangan palsu, kaki palsu, tetapi semua yang dibuat manusia itu bisa rusak. Karena apa? Ada expired, masa kadaluarsa. Nah, contoh lagi, guru. Kemudian kan gurunya berkuasa membimbing dan memerintah murid-murid di sekolah. Tetapi di luar jam sekolah, guru tidak berkuasa atas murid-muridnya. Karena yang berkuasa atas anak-anak, siswa, kalau sudah berada di rumah, berarti siapa yang berkuasa? Mama dan papa, orang tua kalian. Guru nggak berhak lagi, kan? Kemudian, orang tua berhak mengatur rumah tangga dan anak-anaknya sendiri. Tetapi untuk anak-anak tetangga, orang tua nggak berhak untuk mengatur anak-anak tetangga. Terbatas. Kemudian kan guru. Nanti akan ada yang namanya pensiun. Jadi kalau nanti usia Budian sudah 60 tahun, begitu ya, itu berarti Budian harus purna tugas, harus pensiun dari apa? Jabatan guru agama, ya kan? Nah, nantinya akan digantikan guru yang lebih muda, gitu, ya kan? Karena apa? Terbatas. Oke. Contoh lagi, manusia berkuasa atas tanaman dan sumber daya alam, tetapi manusia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, nggak bisa. Karena yang
yang bisa menumbuhkan tumbuhan itu siapa? Tuhan, bukan manusia. Nah, dan memperbarui sumber daya alam manusia nggak bisa. Yang bisa adalah siapa? Tuhan. Karena sekali lagi kemudian katakan manusia itu terbatas. Ya. Nah, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan menguasai alam. Di darat bahkan Tuhan menguasai kehidupan dan kematian segala makhluk. Allah memberlakukan kewenangannya untuk mengatur dan memberlakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jadi, hidup dan mati manusia itu atas kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kapan kita akan dipanggil Tuhan menghadap ke sana, ke surga, kita nggak tahu. Mungkin 1 jam lagi, mungkin nanti sore, mungkin nanti malam, atau seminggu lagi, atau 1 bulan lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, kita nggak tahu kapan itu. Nah, untuk itu anak-anak, kita perlu waspada. Bagaimana kita waspada itu? Waspada itu kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini. Dengan bagaimana? Menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Yakni dengan perkataan, sikap dan perbuatan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke ya. Jangan lagi malas-malasan ya untuk berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah. Jangan lagi malas-malasan. Yuk, mau bangkitkan kembali roh kita untuk apa? Untuk setia, untuk rajin lagi, untuk apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah. Itu menjaga kekudusan hidup. Kemudian memperkatakan. Perkataan yang bagaimana? Perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang sopan, perkataan yang bijaksana. Ya, jangan kita memperkatakan perkataan yang membuat hati orang itu menjadi sakit. Ya, sakit hati mereka itu. Berarti kita tidak menjadi apa? Tidak menjadi berkat, tetapi malah menjadi batu sandungan. Mari kita mau belajar bersama-sama anak-anak ya, memperkatakan perkataan yang memberkati orang lain. Sikap dan tindakan kita harus dijaga kekudusannya. Bagaimana? Nah, kalau anak-anak mungkin saat ini masih berbohong atau mungkin masih melawan orang tua, mari kita mau buang semua itu. Ya, kita ubah itu ya. Watak karakter kita yang buruk, mari kita ubah menjadi watak karakter yang baik. Menghormati orang tua, ya, berkata jujur, melakukan tindakan dengan baik, ya, menolong sesama, mengasihi sesama. Nah, itu namanya menjaga kekudusan hidup. Oke anak-anak ya. Nah, jadi di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua menyatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi mari kita menggunakan semua anggota tubuh kita ini untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke ya. Tangan ya kita gunakan sebagaimana fungsinya tangan. Jangan untuk nyubit adiknya, jangan untuk menampar temannya, itu ya. Nah kalau kaki ya kita gunakan sebagaimana fungsi kaki, jangan untuk nendang bokongnya temennya. Ya enggak boleh. Oke ya. Kemudian lanjutkan. Nah, ketika Tuhan mendatangkan hujan badai, angin puting beliung, gempa bumi, dan lain sebagainya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jika kita bandingkan dengan hal ini, betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika ada hujan badai, mungkin gempa bumi gitu ya, atau mungkin angin puting beliung, ya, itu sudah kehendak Tuhan terjadi. Tetapi perlu anak-anak ingat ya, setelah peristiwa itu Tuhan tetap memelihara. Contohnya gempa bumi ya, gunung meletus, semua mengungsi, kan? Tapi setelah itu tanahnya, ya
karena ada lahar itu tadi ya, yang sudah menjadi dingin, maka tanahnya itu menjadi gembur. Semua tumbuhan bisa hidup kembali. Kemudian tanahnya itu sangat baik untuk bahan bangunan, untuk nyemen itu loh, campuran semen, itu sangat baik sekali. Nah, manusia bisa ambil itu kemudian dijual, jadi uang kan. Uangnya dibelanjakan untuk apa? Bahan-bahan makanan pokok, ya. Kemudian diolah jadi makanan dimakan. Jadi setelah peristiwa itu Tuhan Allah tetap memelihara, Tuhan Allah memulihkan kembali keadaan seperti sedia kala, sehingga manusia itu apa anak-anak? Hidup sejahtera, tidak sengsara, gitu ya. Iya, itu adalah Allah hadir dalam kehidupan manusia. Oke. Tuhan Yesus menjanjikan akan memberi kuasa kepada para rasul sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Janji ini akan dinyatakan pada saat kedatangan Roh Kudus. Kuasa tersebut membuat para murid merasa tidak takut dan khawatir. Bahkan para murid mampu menyembuhkan orang yang sakit. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong ya dalam kehidupan manusia, yaitu siapa? Roh Kudus. Ya, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya, Dia katakan para murid, dan aku akan memberikan engkau seorang penolong. Nah, kuasa itu, ya, seorang penolong itu hadir dalam peristiwa yang namanya Pentakosta. Itu diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Oke ya, hari turunnya Roh Kudus. Nah, pada saat itu para murid ya itu sedang berkumpul di rumahnya Ibu Yohanes Markus di Yerusalem. Mereka bersekutu satu hati dalam doa dan beribadah. Nah, ketika mereka sedang berdoa, maka ada 3 tanda-tanda kedatangan Roh Kudus. Yang pertama itu ada tiupan angin yang sangat keras, itu memenuhi ruangan tersebut, rumahnya Ibu Yohanes Markus tersebut ya. Kemudian tampaklah lidah nyala api, itu hinggap di kepala para murid. Tetapi kepala murid itu tidak gosong ya, tidak gosong. Itu adalah wujud Roh Kudus. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah apa? Para murid ini bisa berbahasa lidah atau berbahasa ajaib, dan setiap murid itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, sehingga para murid tidak khawatir, tidak lagi takut ketika memberitakan firman Tuhan. Bahkan ada yang diberi kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang yang sakit ya. Nanti Budian akan kirimkan video tentang Pentakosta ya, kedatangan Roh Kudus. Pada mulanya para murid mengharapkan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka dan kekuasaan kekaisaran Roma, yang ia kemudian menjadi raja yang duduk di singgasana seperti raja di dunia. Tetapi Tuhan Yesus lebih daripada raja dunia yang kekuasaannya berakhir. Kuasa Tuhan Yesus tidak akan berakhir. Ia berkuasa selamanya dan mengatur dan memperlakukan apapun juga sesuai dengan kehendaknya. Atas kuasa Allah terhadap alam dan seisinya, kita patut bersyukur dan selalu memuji nama Tuhan. Kekuasaan manusia yang terbatas bisa dikembangkan untuk menghasilkan kuasa, kebaikan, dan kasih Tuhan. Jadi anak-anakku, kita manusia diberikan kuasa ya, kuasa terhadap alam ini. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan kuasa tersebut yang diberikan Tuhan kepada kita itu dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Oke ya. Nah, untuk tugasnya hanya ada satu Budian berikan ya. Coba sebutkan 5 contoh kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Silakan nanti dikerjakan di buku tulisnya. Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.